Bismi- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian rutin kita di Karyadi Mengaji setiap hari Rabu untuk mengkaji kajian kitab tafsir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga menjadikan ilmu yang kita gapai pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunan hingga akhir nanti. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ketika kita bisa melihat fenomena-fenomena yang unik di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini, yang mana fenomena ini belum pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwasanya mulai maraknya, mulai banyaknya orang-orang yang semangat untuk menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kecil. Ketika kita lihat anak-anak kecil, mereka sangat bergembira dengan Al-Quran. Dan kalau kita menengok ke belakang, katakanlah 5 tahun sebelum hari ini atau 10 tahun sebelum hari ini, ya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran merasa sesuatu yang sangat aneh. Ya, kenapa Al-Quran itu dihafal? Ya, bukankah sudah ada mushaf Al-Quran di toko-toko atau di mana-mana? Buat apa dihafal? Dan kalau kita lihat pondok pesantren, pondok tahfidz Al-Quran itu sangat jarang. Ya, bahkan kita bisa mengalaminya di zaman ya anak-anak itu ketika tamat dari sebuah pesantren, biasanya mereka mentargetkan 1 juz selama 6 tahun. Jadi di zaman dulu orang menghafal Quran itu sangat langka. Ya, masuk pesantren belum tentu hafal Quran. Sangat langka. Namun sekarang kalau kita lihat anak-anak kecil, anak-anak SD, banyak yang mentargetkan anak SD itu hafalannya banyak. Ada yang 3 juz, 5 juz, 7 juz, bahkan ada yang 30 juz. Tentunya ini merupakan sebuah fenomena yang membahagiakan bagi kita semuanya. Kenapa harus bahagia? Karena ini menunjukkan adanya kesadaran di dalam diri masyarakat, terutama umat Islam, tentang pentingnya memperhatikan Al-Quran, tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran, tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah sampai di garis finish? Sudah atau belum? Belum. Jadi ketika animo yang sangat tinggi ini untuk menghafal Al-Quran, apakah ini sudah termasuk garis finish kita? Maksudnya, apakah ketika sudah menghafalkan Al-Quran, kita tidak memiliki PR, pekerjaan atau tugas berikutnya? Atau masih ada pekerjaan yang sangat panjang ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, atau ketika anak-anak sudah menghafalkan Al-Quran? Kalau ada orang yang mengira bahwa pekerjaan menghafal Quran itu sebagai garis akhir atau finish atau sudah selesai, maka inilah pemahaman yang keliru. Bahwasanya orang tersebut keliru dalam memahami Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran itu diturunkan, tujuan utamanya bukan hanya untuk dihafalkan,
tetapi untuk diamalkan. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Azza wa Jalla di awal surah Al-Baqarah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian hudal lil muttaqin. Itu diturunkan untuk dijadikan sebagai huda. Artinya, apa itu huda? Huda adalah petunjuk. Dan kalau kita lihat petunjuk itu di mana-mana, yang namanya petunjuk itu pastinya akan diamalkan. Misalkan ketika kita membeli alat elektronik yang baru dan kita tidak paham cara mengoperasikannya, maka kita butuh buku petunjuk, buku panduan. Buat apa? Supaya kita bisa mengoperasikan alat elektronik dengan baik. Dan hadirin sekalian, semoga Allah muliakan, pastinya seseorang itu akan menghormati buku panduan. Karena buku panduan sangat urgent, sangat penting. Ya, bukan hanya ditaruh ya di tempat yang terbaik atau rapi, tetapi juga wajib kita menghormati. Orang yang menghormati buku panduan ya adalah orang yang membaca, memahami, mengamalkan isinya, dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, ya maka kita hanya sampai pada taraf sarana saja, belum tujuannya. Karena tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sarananya adalah membaca, sarananya adalah menghafal, dan sarananya hanya memahami. Itu semua sarana. Dan ketika kita cuma berhenti sampai sarana saja, yaitu menghafal, yaitu membaca, maka kita sama saja akan memunculkan efek-efek negatif gara-gara kita cuma berhenti dengan membaca atau menghafalkan saja. Apa saja efek buruk atau negatif yang akan muncul? Ialah munculnya ketimpangan. Ya, ketimpangan antara apa? Ketimpangan antara hafalan dengan perilaku seseorang. Hafalan dengan perilaku, dengan kata lain, perilaku yang dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran itu kadang tidak cocok dengan isi yang dihafalkannya. Dia menghafalkan ayat-ayat tentang kejujuran, tapi dia tidak jujur menghafalkan ayat-ayat tersebut. Dia menghafalkan ayat-ayat tentang sopan santun, tapi dia tidak sopan maupun tidak melakukan hal-hal yang baik. Dia menghafalkan ayat-ayat tentang sholat, tapi dia tidak pernah sholat. Dia menghafalkan ayat-ayat tentang birrul walidain, tapi dia tidak pernah birrul walidain. Dan ini karena apa? Karena dia tidak mau mengamalkan apa yang dibaca maupun dihafalkannya. Nah, itulah ketimpangan hadirin sekalian antara hafalan dengan perilaku. Hal ini muncul dan terjadi salah satunya adalah karena merasa cukup dengan belajar membaca maupun menghafalkan Al-Quran. Kita pikir kalau sudah hafalan itu sudah selesai. Sudah bisa Al-Fatihah selesai, sudah bisa juz 30 selesai. Ya, padahal itu baru awal saja. Itu baru kilometer yang pertama. Kita belum sampai ke garis finish. Belum sampai ke derajat para sahabat Nabi SAW. Kalau kita lihat para sahabat Rasul, mereka suka menghafal Al-Quran. Suka tidak? Suka. Tetapi mereka juga memotivasi putra-putri mereka sejak dini untuk menghafalkan Al-Quran. Makanya para sahabat, kita lihat Nabi SAW, Al-Husain, Ibnu Umar, dan para sahabat-sahabat yang cilik, junior, para sahabat-sahabat yang muda. Saat Rasulullah SAW masih hidup, mereka sudah hafal Al-Quran. Padahal mereka usianya sangat dini. Yang jadi pertanyaan kita, apakah ada ketimpangan di zaman mereka yang dialami oleh para sahabat? Ketimpangan yang kita alami sekarang, apakah ada di zaman para sahabat? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena semangat mereka untuk menghafal Al-Quran itu melebihi semangat kita untuk menghafal Al-Quran sejak kecil. Mereka sudah hafal Al-Quran, sebagaimana kita juga sekarang mulai muncul semangat untuk menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Akan tetapi perilaku mereka sejalan dengan Al-Quran, tindak tanduk mereka selaras dengan Al-Quran, tutur kata mereka sejalan dengan Al-Quran.
Maka apa rahasianya? Mari kita dengarkan pengalaman yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai saksi hidup. Bagaimana beliau melihat praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghafalkan Al-Quran. Kata beliau yang dikutip dalam kitab Tafsir At-Tabari. Beliau berkata, kami dahulu, maksudnya siapa? Ya, para sahabat dahulu apabila sudah mempelajari 10 ayat, jumlahnya berapa? 10 ayat Al-Quran saja. Misalkan Al-Quran itu ayat 1 sampai 10, maka kami tidak akan berpindah ke ayat 11, 12, atau 13 sampai kami mengetahui makna dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut dan mengamalkannya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah belajar berapa ayat? 10. Mereka tidak akan berpindah, tidak akan menambah, tidak akan melangkah menuju ayat-ayat yang lain kecuali setelah mereka mengamalkan 10 ayat tersebut. Yang pertama mereka fahami, yang kedua mereka amalkan. Nah, inilah rahasia kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami ketimpangan yang kita rasakan di zaman sekarang. Anak-anak hafal Quran, hafalannya banyak, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan anak-anak, maka mestinya kita harus mengetahui bahwasanya banyak di antara kita tuh terlalu mengejar target hafalan. Ya, kita terlalu idealis. Anak saya harus hafal sekian juz. Ya, apakah salah ketika kita mentargetkan hafalan untuk anak-anak? Jawabannya tidak salah hadirin sekalian. Tetapi yang salah adalah ketika kita hanya mengejar target hafalan semata. Kemudian kita abai, kita lupa, tidak peduli dengan 2 poin yang tadi kita sampaikan. 2 poin yang disampaikan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu memahami dan yang kedua adalah mengamalkannya. Hanya diminta menghafal saja, tapi tidak diberi kesempatan untuk memahaminya atau tidak diberi kesempatan untuk mengamalkannya. Maka ini semua PR kita. PR saya pribadi, PR semua hadirin yang mendengarkan dimanapun berada. Dan jangan merasa puas ketika kita sudah menghafal sekian juz Al-Quran. Jangan merasa puas ketika putra-putri kita menjadi juara di dalam lomba hafalan Al-Quran. Selama putra-putri kita dan kita sendiri tidak faham apa yang kita baca dan tidak mampu mengamalkan apa yang kita hafal, ini termasuk PR yang sangat panjang. Anak-anak kita sudah menghafal banyak di antara mereka, bukan hanya 10 ayat, tapi sudah beratus-ratus ayat. Maka PR kita sebelum mengajak mereka mengamalkan, harusnya kita mengajak mereka untuk memahami. Bisa tidak memahaminya? Jawabannya bisa. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham? Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Kalau kita tidak memulai dengan tahapan-tahapan yang benar. Seperti belajar ilmu tafsir Al-Quran. Dan ilmu tafsir juga memiliki tahapan-tahapan yang ada. Kalau boleh saya ilustrasikan, seperti keahlian untuk makan, seperti keahlian untuk makan misalkan, apakah makan butuh keahlian? Jawabannya butuh. Karena bagaimanapun orang yang tidak punya keahlian untuk makan, maka dia tidak akan bisa makan. Orang bisa ahli makan kalau dia bertahap dalam cara makannya. Contoh misalkan bayi baru lahir. Dia akan makan diawali dengan ASI. Dan tidak akan makan kecuali ASI atau MPASI, makanan pengganti ASI. Seperti susu atau yang lainnya. Setelah itu dia akan diberi makanan tambahan. Apa saja makanan tambahannya? Di antaranya buah. Itu pun buahnya bukan sembarangan. Tidak mungkin kita tiba-tiba beri buah durian. Misalkan durian musangking, kita kasih ke anak-anak. Pasti bisanya atau biasanya akan diberi pisang. Ya, setelah makan pisang lama-lama dilatih makan bubur. Bubur pun mungkin awalnya kita membuat sendiri dari sayuran, kemudian dicampur nasi, lalu protein hewani di blender, kemudian diberikan kepada anak.
Setelah bubur kemudian naik level menjadi nasi yang halus. Tidak mungkin langsung nasi goreng lama-lama nanti bisa makan bakso. Ya, bisa makan mie instan. Ya, bisa makan sate dan seterusnya. Ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, karena hadirin sekalian, kalau misalkan bayi baru lahir langsung diberi makanan-makanan seperti itu, bukan hanya tersedak, bisa terjadi gangguan pencernaan, bahkan bisa taraf meninggal dunia. Maka sama dengan ilmu agama, karena belum ahli belajar ilmu agama, kalau boleh dianalogikan seperti yang kita sampaikan. Ilmu agama itu banyak, ada tafsir, hadis, akidah, dan yang lainnya. Itu kalau kita mau belajar, ada yang namanya tahapan pemula, ada dimulai dari dasar, kemudian naik level menengah, naik level yang tinggi, naik level lanjutan. Maka tafsir pun sama, ada tafsir yang ringkas, nanti ada tafsir yang kedua menengah, ada tafsir yang luas atau lanjutan. Maka orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang tafsir Al-Quran, kalau dia pertama kali belajar langsung mempelajari tafsir yang tebal, tafsir yang luas seperti tafsir At-Tabari, ya, jilidnya itu bisa lebih dari 20 jilid. Ya, satu lemari bisa penuh kitab tafsir At-Tabari. Ya, maka sama halnya orang yang belajar kitab tafsir At-Tabari padahal dia masih pemula, seperti bayi baru lahir disuruh makan mie ayam. Maka bagaimana ketika diminta makan mie ayam? Ya, mungkin ini pula orang yang dimaksud oleh orang-orang zaman dahulu. Mereka senantiasa berpesan kepada putra-putri mereka, kalau mencari ilmu agama jangan tinggi-tinggi, khawatir nanti takut stres. Kalimat ini sebenarnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu bukan ilmu agamanya. Yang bermasalah, satu, mungkin adalah tidak mengikuti tahapannya. Yang kedua, mempelajari ilmu yang bukan agama. Dan orang tersebut menganggap itu bagian ilmu agama. Dan ini yang sering terjadi. Ya, ada orang yang berpikir ini ilmu agama, padahal itu bukan ilmu agama. Ya, tetapi ilmu yang disisipkan atau diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam literatur buku-buku yang dinamakan buku-buku Islam. Tetapi kalau ada orang yang belajar ilmu agama, benar-benar ilmu agama, bukan ilmu selundupan, nah itulah yang dinamakan ilmu agama yang betul. Ya, jadi jangan sampai kita tersibukkan sama perkara-perkara yang aslinya bukan agama, dibungkus dengan nama ilmu agama. Maka cara belajar nih, ketika kita mengikuti pada tahapan, insya Allah tidak akan stres. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan, ya, bayi tidak mungkin langsung makan nasi goreng, bakso, mie ayam. Mereka pasti mengikuti tahapan-tahapannya. Setelah mereka mengikuti tahapan-tahapannya, mereka bisa makan sendiri, bahkan lebih ahli daripada orang tuanya. Ya, lebih ahli daripada orang tuanya. Dan inilah hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Ya, ada tafsir yang ringkas, salah satunya adalah tafsir yang akan kita pelajari bersama. Ya, adalah tafsir As-Sa'di. Ya. Tapi judul aslinya bukan tafsir As-Sa'di. Seperti tafsir Ibnu Katsir, judul aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, judul aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Itu judul aslinya. Begitu pula tafsir At-Tabari, judul aslinya bukan tafsir At-Tabari, tapi Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Kenapa kok disebut tafsir At-Tabari? Kenapa kok disebut tafsir Ibnu Katsir? Karena penyebutan itu untuk memudahkan kita mengingat, satu, yang kedua supaya langsung paham bahwasanya buku ini ditulis oleh Ibnu Katsir atau At-Tabari. Itu adalah nama penulisnya. Berarti kitab tafsir As-Sa'di, ya, maksudnya adalah kitab yang ditulis oleh Imam As-Sa'di sebagai penulis kitab tafsir. Lalu judulnya apa? Judul aslinya adalah Taisyiru Al-Karimir Rahmani fi At-Tafsiri Al-Kalamil Man'an.
Ada yang sudah hafal Bapak Ibu sekalian? Kitab tafsirnya namanya apa tadi? Taisiru Al-Karimir Rahmani fi tafsiri Al-Kalami Mana'an. Ya, mudah ya. Mudah sekali tuh untuk menghafalkannya. Ya, ada yang berkata mungkin kalimat apa itu? Dan yang paling penting bukan judulnya tapi isinya, yaitu penulisnya namanya As-Sa'di. Nah, nama lengkapnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Diringkas As-Sa'di. Ya, diringkas dengan As-Sa'di. Makanya terkenal dengan kitab tafsir As-Sa'di. Ya, yaitu kitab tafsir yang ditulis oleh ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, beliau adalah guru para ulama di zaman sekarang. Ya, mungkin ada yang sering mendengar nama Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin. Ya, ulama kontemporer di zaman sekarang. Mereka semua adalah murid dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi Imam As-Sa'di itu gurunya para ulama. Kalau kita bisa melihat ilmunya Syekh Utsaimin, ya kira-kira gurunya lebih keren ilmunya. Seperti itulah kitab tafsir ini. Ya, bedanya tafsir As-Sa'di ini ringkas. Dan apakah tafsir ringkas hanya ada di kitab ini atau kitab tafsir As-Sa'di? Jawabannya tidak, karena masih ada kitab yang ringkas. Ya. Contoh misalkan ada dua ulama yang nama gelar awalnya adalah Jalal. Ya, dua ulama yang nama gelarnya adalah Jalal. Ya, dua ulama gelarnya depannya Jalal, yaitu yang pertama Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Depannya Jalaluddin Al-Suyuti. Yang kedua Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ya, dua ulama ini menulis buku tafsir yang sering disebut dengan tafsir Jalalain. Ya, Jalalain itu berarti ya tafsir yang ditulis oleh dua jalal, bukan jalan lain, bukan. Bukan ya, dua jalal. Karena penulisnya dua orang, satu namanya Jalaluddin Al-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahali. Ya, ini termasuk kitab tafsir yang ringkas, hadirin sekalian. Kenapa kita pilih kitab tafsir As-Sa'di dibanding jalal lain? Ya, salah satu pertimbangannya, walaupun itu bukan satu-satunya kitab tafsir yang ringkas, tapi Imam As-Sa'di itu memfokuskan pada penjelasan kandungan dari sebuah ayat. Ya, kandungan dari sebuah ayat. Kandungan itu fokusnya Imam As-Sa'di. Ya, bukan menjelaskan kata per kata. Ya. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, misalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan yang Maha Pengasih Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, itu maksudnya kalau kita bahas seperti itu namanya tafsir berkata. Bismillah itu apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Itu namanya tafsir berkata. Tetapi Imam As-Sa'di tidak membahas itu. Ya, konsentrasinya bukan pada tafsir perkatanya, tetapi konsentrasinya adalah menjelaskan kandungan inti dari sebuah ayat. Jadi global. Satu ayat panjang, nah itu intinya apa di situ? Nah, itu yang beliau akan jelaskan. Berbeda dengan kitab tafsir yang lain seperti jalan lain. Kalau jalan lain dibahas perkatanya. Perkata akan diterangkan. Nah, jadi hadirin sekalian semoga Allah memuliakan. Konsentrasi pada penjelasan kali ini, ya kitab tafsir ini adalah kandungan inti ayat. Ya, misal ketika kita mendengar ayat aqimus sholah, ya, terjemahannya apa? Tegakkanlah sholat. Ya. Kandungannya apa? Ayat ini menyuruh kita untuk sholat. Berarti sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang wajib sekedar sholat saja tidak, tetapi sholat dengan sempurna. Karena di ayat itu bunyinya aqimu. Aqimu itu menegakkan. Bukan berarti hanya berdiri. Bukan berarti hanya rukuk saja atau sujud saja dan seterusnya. Itu namanya kandungan tafsir. Nah,
yang akan kita bahas di kitab Tafsir As-Sa'di ini menjelaskan kandungan setiap ayat dengan ringkas, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau penulisnya Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di ini, kalau beliau pastinya sudah mengkaji kitab-kitab tafsir sebelumnya yang jumlahnya ratusan, atau ribuan. Jadi beliau merangkum dengan berbagai ilmu beliau, meringkas, ya, disesuaikan dengan tafsir-tafsir yang lain sehingga muncullah tafsir Imam As-Sa'di. Jadi beliau itu membantu kita hadirin sekalian, Bapak Ibu semuanya, untuk meringkaskan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ulama sebelumnya. Makanya orang kadang-kadang ketika membaca buku tafsir klasik seperti Ibnu Katsir misalkan, kadang-kadang mereka bingung. Ya, karena menurut Imam Fulan ya seperti ini, Imam Fulan seperti itu, ya, Imam A seperti ini, Imam B seperti ini, Imam C seperti ini. Ya, dan kita dibantu siapa? Dan kita akan dibantu oleh Imam As-Sa'di. Ya, karena ringkasannya itu luar biasa. Instan. Sehingga kita tinggal mengkonsumsi saja. Kita tinggal menelaah saja. Kita tinggal memahami saja. Kita tinggal menghafalkan saja. Nah, itulah kira-kira sedikit tentang kitab tafsir As-Sa'di pada malam hari ini. Nah, jadi insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memudahkan. Kita akan masuki surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.